Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evolusi Koperasi Strategi, Adaptasi dan Perkembangan dari Masa ke Masa. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Titis Putri Asih, Bella Fatmawati, Parulian Septiano Napitupulu, Ahmad Dwi Prasetyo, dan Mutawakilun. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Pernah nggak kamu berpikir bagaimana sebuah lembaga berbasis gotong royong seperti koperasi bisa bertahan melewati pergantian abad? Dari zaman kolonial, masa pasca kemerdekaan, hingga era gempuran teknologi kecerdasan buatan saat ini. Strategi apa yang mereka gunakan agar tidak gulung tikar tergerus zaman? Di video ini, kita akan meluncur melintasi waktu untuk membahas tuntas sejarah panjang transformasi strategi hingga arah perkembangan koperasi masa kini. Yuk simak pembahasannya sampai habis. Kisah kita dimulai dari Eropa abad ke-19. Akibat revolusi industri, banyak buruh yang tertindas secara ekonomi. Di Inggris pada tahun 1844, lahirnya koperasi modern pertama di dunia. Strategis mereka sederhana namun revolusioner, menyatukan daya beli buruh untuk menyediakan kebutuhan pokok secara adil dan murah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ia semangat diadopsi pertama kali oleh Raden Arya Waryatmaja di Purwokerto pada tahun 1895. Beliau mendirikan bank penolong dan tabungan demi menyelamatkan para pegawai negeri dari cangkraman lintah darat rentenir. Kita melompat ke era Orde Baru. Perkembangan koperasi memasuki babak baru yang sangat masif namun bersifat top-down atau digerakkan oleh pemerintah. Pada masa ini, strategi utama perkembangan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan sektor pertanian melalui pembentukan KUD atau Koperasi Unit Desa di pelosok Nusantara. Koperasi difungsikan sebagai urat nadi penyaluran pupuk, bibit hingga beras hasil panen rakyat. Meski perkembangannya sangat pesat dari segi jumlah kelembagaan karena didukung penuh oleh regulasi negara, model ini menyisakan tantangan tersendiri. Banyak koperasi yang menjadi terlalu bergantung pada fasilitas pemerintah dan kurang mandiri dalam mengasah daya saing bisnisnya di pasar bebas. Intervensi pemerintah yang terlalu kuat kala itu seringkali membuat fungsi utama koperasi sebagai wadah aspirasi dari bawah menjadi sedikit kabur. KUD diinstruksikan untuk menjalankan program-program swasembada pangan nasional, sehingga ruang gerak pengurus untuk berinovasi menciptakan unit baru di luar sektor pertanian menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ketika roda perekonomian mulai bergeser dan berlindungan regulasi satu persatu dicabut, banyak KUD yang gagap menghadapi realitas pasar. Mereka terbiasa dilayani oleh subsidi, bukan melayani pasar dengan strategi efisiensi. Pola ketergantungan inilah yang menjadi bom waktu bagi kelangsungan hidup koperasi ketika fondasi politik dan ekonomi negara mulai berguncang di akhir era 90-an. Ketika tirai reformasi dibuka dan globalisasi tidak dibendung, strategis koperasi terpaksa berubah arah secara drastis. Dukungan penuh pemerintah perlahan berkurang dan koperasi dituntut untuk berdiri di kakinya sendiri. Di era ini, strategis berkembang, koperasi bergeser ke arah profesionalisme manajemen. Koperasi tidak dipandang sekedar sebagai lembaga sosial penumpang bantuan, melainkan secara badan usaha komersial yang harus kompetitif. Pengurus koperasi mulai dilatih untuk membaca peluang besar, mengelola resiko, dan bersaing secara terbuka dengan perusahaan swasta maupun koperasi multinasional demi mempertahankan loyalitas anggota-anggotanya. Kini kita berada di era digital, koperasi yang akan berbenah dipastikan akan tenggelam. Oleh karena itu, strategi perkembangan koperasi saat ini berfokus pada modernisasi dan digitalisasi. Ada 3 langkah transformasi utama yang sedang berjalan di era sekarang.
Yang pertama itu ada digitalisasi pelayanan anggota kini tidak perlu mengantri di kantor koperasi, layanan simpan pinjam, cek saldo, hingga pengajuan pembiayaan bisa diakses lewat aplikasi smartphone. Yang kedua itu ada rebranding generasi muda, mengubah citra koperasi yang dulunya dianggap jadul atau hanya untuk orang tua menjadi lembaga keuangan yang keren, fleksibel, dan relevan bagi generasi milenial dan Gen Z. Yang ketiga itu ada kemitraan ekosistem digital, membuka jaringan usaha dengan berkolaborasi bersama e-commerce, fintech, dan UMKM digital guna memperluas pasar usaha koperasi. Langkah strategis ini bukan lagi sekedar pilihan atau tren sesat, melainkan sebuah keharusan mutlak demi mempertahankan revalansi bisnis. Kita melihat bagaimana koperasi simpan skala besar ini sudah mulai mengadopsi teknologi core banking system yang setara dengan bank-bank komersial. Sistem kecerdasan buatan dan analitik data mulai digunakan untuk membaca pola perilaku transaksi anggota, sehingga koperasi bisa menawarkan produk pembiayaan yang lebih personal dan tepat sasaran. Selain itu, dengan masuknya koperasi ke dalam ekosistem supply chain digital, produk kerajinan maupun komoditas pangan yang dihasilkan oleh anggota koperasi daerah terpencil kini bisa langsung dipasarkan ke kota-kota besar melalui platform ESG e-commerce. Ini adalah pembuktian bahwa asas gotong royong jika dikawinkan dengan teknologi modern akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Walaupun strateginya terus berkembang, perjalanan koperasi melintasi zaman bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan literasi digital antar pengurus, masalah tata kelola yang kadang kurang transparan, serta keterbatasan modal untuk mengadopsi teknologi tinggi. Gimana jalan keluarnya? Koperasi masa kini harus berani melakukan restrukturisasi organisasi. Dibutuhkan regenerasi pengurus, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknologi terpadu, serta penerapan prinsip transparansi mutlak agar kepercayaan anggota tetap terjaga. Membutuhkan kesabaran dan komitmen investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, jembatan antara senior yang memiliki kearifan serta pemahaman mendalam tentang nilai kemanusiaan koperasi harus dipandukan secara harmonis dengan talenta yang melek dengan teknologi. Koperasi perlu membuka pintu lebar-lebar bagi para lulusan baru, khususnya bidang manajemen, teknologi informasi, dan akuntansi untuk mengelola operasional harian. Hanya dengan kombinasi ideal antara idealisme, gotong royong, dan profesionalisme, teknologi inilah tantangan modal, sistem, dan kepercayaan publik dapat diselesaikan secara tuntas dan cepat. Rekan-rekan sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa koperasi bukanlah lembaga kaku mati kutu di terjang akhir zaman, melainkan kunci kekuatan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri gotong royong. Dari pencatatan buku usang hingga sistem kompetensi awan, koperasi tetap ada dengan komitmen dari anggotanya. Semakin adaptif, semakin jaya koperasi Indonesia. Semoga video edukasi ini memperluas wawasan kita semua. Jangan lupa memberikan apresiasi dengan like, subscribe, and share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Nah, itu tadi sekilas tentang evolusi koperasi. Data dan materi sekeren tadi nggak asal tebak ya, karena isi dapur referensinya benar-benar solid banget. Kalau kita bedah daftar pustakanya, landasan sejarah dan hukumnya diambil langsung dari buku referensi utama pemikiran Bung Hatta, Undang-Undang 1945, Pasal 33, UU Nomor 25 Tahun 1992.
hingga Renstra Kemenkop 2020 sampai 2024. Jadi secara historis dan legalistis ini valid banget. Serunya lagi, materi ini juga adaptif sama zaman. Sumbernya merujuk ke berbagai jurnal modern yang ngebahas soal literasi digital dalam koperasi modern, transformasi digital koperasi di Indonesia, sampai strategi adaptasi menghadapi revolusi industri. Untuk skala globalnya, materi ini merujuk pada publikasi internasional seperti Guidance Notes to the Cooperative Principle dari ICA, riset tentang peran koperasi dalam perkembangan ekonomi dari World Bank, serta materi koperasi dan tujuan perkembangan berkelanjutan dari ILO. Bahkan sejarah awal Rochdale Pinners juga dilacak langsung dari situs resmi Rochdale Pinners Museum di Inggris. See you in the next video. Jangan lupa like and share ya.